Saya coba apa ya? Kita coba pola pertama tidak bisa, kita coba lagi pola kedua. Nah, kalau kalau saya hitung-hitung, ya sebenarnya masih banyak keuntungan kalau kita fokus di akun utama itu, Pak, ya seperti saya jelaskan di grup. Benar, benar, Bu, benar. Kalau saya lihat sih, Mm-mm. kalau untuk masalah pola sih, kalau saya lihat ini barang tidak bisa juga dikaji pola seperti apa. Sehebat apapun Benar. orang, nggak ada polanya karena dia kan sistem random, Bu. Betul sekali, Pak. Jadi kita yang harus menyikapi strateginya sendiri, Pak. Harus mengambil sikap seperti apa. Itu aja sih, Pak. Kalau saya lihat ya di posisi speedometer itu kan ada berapa kelas di situ, Bu. Betul. Nah, kemungkinan itu barang kan banyak server yang digunakan, ya tidak satu tempat diacak gitu. Betul. Nah, jadi walaupun sebenarnya satu itu punya peluang, tapi kan agak kecil, Benar, agak Pak. kecil. Kan ada persentasenya di sana. Jadi memang kalau untuk kita kita melakukan apa ya, melakukan klaim itu, memang kalau Pak Henry kan sudah sempat sampaikan kemarin sempat saya Mm-mm. dengar bahwa memang Mm-mm. rujukannya kita ke situ, ke persentase yang Mm-mm. ada di speedometernya kita di Mm-mm. akun. Nah, jadi kalau Mm-mm. pola sih sebenarnya tidak ada pola yang jitu untuk kita gunakan di situ. Siapapun, mau ahlinya Betul. itu manapun kalau saya lihat gitu, Bu. Betul sekali, Pak. Makanya kalau misalkan tanya sama saya, gitunya seperti apa, nggak bisa karena punya analis Ya, masing-masing kan, Pak. Ada bisa benar, ya, bisa juga salah. Mungkin pada saat dia menganalisa, pas kebetulan benar. Belum tentu nanti di waktu berikutnya betul, sama betul. Nah, polanya, itu Pak. contoh aja yang mau pasang Ah, ah. 85 CTC Plus pun itu belum tentu. Jangan, Belum tentu, ya, jangan. belum tentu juga. Kan cuma berapa persen yang diambil di situ. Iya, betul. Memang iya, Pak. Jadi Ya, kalau jangan, Pak. Kalau yang saya, paling bagus itu dipasang 200 ya. TCP itu sukses full time. Nggak ada hitungan. Nggak ada hitungan. Karena sama-sama Iya, JP kan. iya Sama-sama JP. benar-benar. Maaf. Iya, benar-benar. Itu mah bukan JP, Pak. Rugi jatuhnya, Pak. Jadi itu ya, insya Allah ini ya sebenarnya di Iya. sini tuh Bang, teman-teman semua, ya setelah saya sadari segala risiko Mm-mm. yang ini berjalan, insya Allah City Plus umur Mm-mm. panjang dan kendala Amin. apa-apa, ya wajib saja teman-teman Mm-mm. yang ada di sini. Yang dibutuhkan Mm-mm. sekarang memang Mm-mm. tinggal ya, beradaptasi lah mulai dari sekarang. Betul. Siapa tahu ada tim saya, Amin, 2 orang amin. ikut Zoom-nya Bu Eli. Saya hanya berharap karena di grup saya sudah Amin. tidak bisa apa ya, saya tidak bisa kendalikan lagi. Ini mudah-mudahan Mm-mm. lah ke depan akan ditahan Bu Eli ya. Baik, Pak. Sehat-sehat selalu semuanya. Ya, amin. Amin, amin, Terima amin, kasih Bu. Pak. Ya. Oh iya, Assalamualaikum. ya. Sama-sama Pak Arman. Oke, sebelum saya buka lagi ya, mohon maaf Pak Agus sebentar ya Pak Agus, ngantri ya. Jadi gini, ini saya dapat bocoran ya, saya dapat bocoran, insya Allah, CTC Plus ini tetap berjalan dan tujuannya adalah jangka panjang ya. Ini saya dapat informasinya begitu ya. Eh, Kedepannya akan dibangun beberapa base camp di beberapa kota di seluruh Indonesia untuk apa namanya proyek lanjutannya Bapak Ibu. Dan ini berarti bahwa memang insya Allah karena penyampaian yang seperti itu akan dibangun beberapa apa kabar gembiranya ke depan akan dibangun base camp di beberapa kota di seluruh Indonesia. Artinya kan peluang ini bukan hanya untuk hari ini selesai, besok selesai ya, tapi masih ada jangka panjangnya. Ya Ya, kita maaf, doakan saja ya sama-sama Bu ya Pak Eli. ya. Maaf Bu Ya, Eli, apa itu tujuan basecamp untuk edukasi atau apa Bu Eli? Dijelaskan untuk ya tujuan untuk basecamp. ya mungkin untuk edukasi untuk proyek lanjutannya kan karena proyek lanjutan dari CTC kan bukan hanya di airdrop ini aja Pak. Jauh lah. Ya, mudah-mudahan Ah, pembangunan ah, berikutnya di
bisa seperti apa ya? Ada apa? Iya. Nah, kalau untuk SOP-nya, persyaratannya itu saya belum tahu. Cuma saya dapat bocorannya itu aja. Baik. Insya Allah nanti semoga nanti persyaratannya dimudahkan ya Pak ya. Makasih Bu, makasih Beli. Ya lanjut Bu, Oke. makasih. Ya, sama-sama Pak Arman. Iya, oke, Wabarakatuh. lanjut. Oke, kepada Pak Tiar Mizli, boleh dibuka mic-nya Pak Tiar. Pak Tiar, Pak Tiar. Saya hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut Pak Arwani Gagak Lawung. Keren namanya nih. Ya, Dulu halo. lahiran luar burung gagak kelewat ya Pak ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arwani. Ya, semoga Bu Eli dan teman-teman leader yang lain dikasih kesehatan, keselamatan sehingga bisa membimbing kami terus dalam memimpin edukasi di Jumbo ya. Amin. Amin, amin Pak. Ini Bu, tadi benar kata Bapak, siapa tadi Bapak Arman ya, bahwa tidak ada yang tahu betul secara spesifik metode apa yang harus kita gunakan agar Iya, kita bisa keluar gitu. benar. Tetapi dalam beberapa hari ini, hampir 1 mingguan Bu ya, itu saya praktekkan, sesudah saya amati, saya praktekkan, mungkin saya bisa sedikit berbagi pengalaman yang saya dan teman-teman alami. Iya, Itu boleh Pak, dengan senang hati sekali Pak. itu memang harus yang bisa diharapkan itu dengan gas speed di atas 30 emang Bu. Kita tunggu aja dari idle timernya itu Bu. Itu kan ada hitungan 1, 2, 3, 4, 5 Bu ya. Yang 1 sampai 20, Betul. terus 21 sampai sekian, 41 sampai sekian, dan seterusnya. Iya, betul Pak. Yang saya alami dan alhamdulillah nggak tahu itu pas kebetulan atau memang mendekati kebenaran seperti itu metodenya. Itu saya pilih waktu di slot yang nomor 2 itu persentasenya kecil Bu. Slot nomor 2 berarti yang persentase kecil. Yang 20 sampai sekian tuh 21 sampai berapa itu yang 40. 21 sampai 40. Itu kan yang hari kemarin itu kan itu kecil itu, persentasenya kecil itu. Itu kecil, lalu harga CTC pada jam itu 1,78 sekian lah. Oke. Itu dipasang 30 atau 31 itu kemungkinan bisa keluar. Karena kebetulan saya dan istri pun pas itu keluar, lalu beberapa teman saya 3 orang pun itu pas keluar. Kalau kemarin itu saya sengaja tidak pasang. Karena persentase yang kecil, yang paling murah itu di angka 41 di nomor 3 Bu ya. Itu sementara di nomor 3, 4, 5 itu 2% lebih. Ya kan? Lalu yang yang nomor 3 itu kemarin itu kalau nggak salah itu 5% atau berapa gitu. Lalu yang nomor 2 itu 17%. Oke. Saya berpikirnya begini Bu, ini kan yang 70% itu kan kuotanya dibagi 3, 4, 5. Betul Bu ya? Yang 30% itu dibagi di urutan 1 dan 2. Betul. Saya berpikirnya seperti ini, kalau kemarin itu saya sengaja tidak pasang, karena saya berpikir ini pasti sudah habis di kolom 3, 4, 5. Karena persentasenya lumayan besar. Yang 5, 2 sekian, yang 4, 2 sekian, lalu yang 3 itu 4 sekian. Yang nomor 2 itu 17 sekian. Dan yang paling gede kan di rute nomor 1. Saya kemarin sengaja tidak pasang, karena saya cuma ngincernya di kolom 2 yang persentase kecil baru saya pasang seperti kemarin lusa dan kemarin lusanya itu. Kalau harga CTC itu 1,7 sekian dan persentase di nomor 2 itu rada kecil, pasang di atas 31 itu pasti keluar Bu. Ini pengalaman bisa
membandingkan karena sudah 5 kali kejadian Bu, sama, udah 5 kali. Saya Oke, kemarin oke. keluar, istri saya keluar, terus tim saya ada 3 itu keluar sama. Karena dia kebagian kota, mungkin gini Bu, dari yang kuota yang paling prioritas yang nomor 5 itu kan pasti sedikit Bu. Ya, Kalau benar. 70% misalkan dari sekian juta koin misalkan itu pasti sisanya dilempar ke kolom yang 4. Saya urutan Kalau keberapa kolom ya? yang keempat Ya. dan ketiga itu persentasenya kisaran 2%, Saya mesti maka masuk. pasti kolom kedua itu Saya kebagian. urutan keberapa? Kalau Ya, kolomnya kecil, persentase kolom 2 itu kecil. Kemarin itu kan besar, 17%. Makanya yang dapat sisa dari 3, 4, 5 dilempar ke kolom 3, makanya 32 ke atas yang kebagian, 31 ke bawah enggak. Mungkin seperti itu, mungkin polanya mungkin ya. Mungkin seperti itu. Karena kalau kemarin saya nggak pasang, karena kemarin itu kan yang paling kecil itu kolom yang murah kan yang 41 ke atas Bu ya. Ya. Nah, saya nggak pasang karena yang saya tabur-tabur 1, 2, 3 di akun-akun yang lain memang itu mau saya tarik semua, mau saya satuin dan saya nunggu momen di kolom 2 itu kecil persentasenya, lalu akan saya pasang 31 atau 32 atau 30, insya Allah itu pasti keluar. Insya Allah Bu ya. Dengan catatan persentase 4, 5 itu jangan lebih dari 2% koma sekian. Kalau udah lebih dari situ sih. Ini kan yang 3, 4, 5 ini kan 8, 5, 4%, Pak. Yang di 2 15%. Artinya lebih peluangnya yang di 41 ini ya, berarti jangan pasang kan gitu kan, Pak? Betul. Kalau saya menunggu persentase yang nomor 2 itu lebih kecil dari yang nomor 3 Bu. Oke, paham saya, Pak. Karena Oke, saya bayangkan paham. begini, kalau saya kan hitungannya begini Bu ya. Kalau saya tuh bagaimana caranya Gaspi sekecil mungkin supaya keuntungan kita rada besar dikit. Kalau Setuju, kita Pak. memang 40-50 hitungan bisnis itu Masih masih untung. untung. Tetapi saya berpikir kalau seandainya kita pasang 40, ya mending kita pasang 30, tetapi nunggu momen yang itu kecil persentasenya, kan tinggal tambahin dikit, kita bisa jadi 2 gitu loh Bu. Oke, paham Pak. Ya, Gitu. saya paham sekali ini Pak. Terima kasih Pak ini. Jadi ini memang satu solusi ya. Siapa tahu Bapak Ibu mau mengikuti karena Pak Arwana sudah membuktikan ya Pak Arwani. Betul, dan saya sama istri saya keluar, lalu 3 teman saya pun keluar dengan metode ini. Makanya kemarin, begitu kemarin yang nomor 2 itu lebih besar persentasenya dibandingkan yang nomor 3, ya saya nggak pasang. Kalau saya pasang, pasti saya punya keyakinan loss, nanti saya nunggu 2 hari lagi kan lama, Bu. Iya, betul. Berarti hari ini jangan pasang di yang angka 2, karena lebih besar. 15% daripada yang nomor 3. Betul. Kalau seandainya hari ini pun lebih besar, maka saya tidak akan pasang lagi. Saya nunggu aja. Kecuali kalau memang kita berani gitu, ada dana lebih, nggak masalah. Mau 40-45 itu tidak masalah. Tapi kalau saya kan bagaimana sering diutarakan sama bahasa Bung Hendrik kan, pakai baju ukuran sendiri ya, saya ukur itu. Iya, betul. Benar. Baik. Ya mungkin itu aja sih Bu. Dan tapi gini Bu, tapi bukan berarti Gaspi yang kecil itu tidak ada kemungkinan, tidak. Kan di fase berikutnya saya yakin seperti Ibu Eli tadi bilang, dengan nanti orang-orang yang pemain besar dengan Gaspi-nya yang dikeluarkan berani besar, saya yakin 1 bulan 2 bulan ke depan mereka sudah tinggal menikmati hasilnya, dan saat itu baru Gaspi yang 1, 2, 3 sampai 20 itu akan eksis. Begitu sih, tinggal waktu aja. Benar, setuju Pak. Ya mungkin kalau untuk sharing cukup begitu aja Bu. Tapi sedikit ada masukan di luar konteks bisa Bu, nggak apa-apa Bu? Boleh, silakan Pak Arwani. Ini kan gini Bu ya, ini maaf sama teman-teman yang lain sedikit rada lama, tapi menurut saya ini sangat penting. Kan begini, di kita ini kan sudah 3 bulan lebih Bu ya kita jalan di CP ini Bu ya. Benar. Artinya kita sudah digembleng, sudah digodok selama ini melalui Zoom Bung Hendrik, baik Ibu sendiri maupun diri-diri yang lain. Jadi untuk menjaga kondusivitas, ya diharapkan di grup-grup itu disortir Bu, yang
sekiranya memang mengecilkan teman-teman yang lain. Artinya begini, jangan sampai grup-grup kita yang sudah berjalan 3 bulan lebih ini terkotori dengan segelintir orang, sementara 90% masih optimis, berjuang, semangat, yang 10% selalu negatif. Ya, saya minta ya udah bukan waktunya lagi kita lemah gemulai, sibuk, ketegasan memang dibutuhkan. Kita, kalau prinsip saya siap. lebih baik membunuh sedang tetapi mengamankan 100 orang begitu. Ya ini sekedar saran sih Bu ya. Ya, baik, siap Pak. Sarannya luar biasa sekali Pak. Emang itu kita juga, saya lihat juga Pak Hendrik juga lagi bersih-bersih kan, Ya, yang karena begini loh Bu. negatif. Karena begini Bu. Kalau sekarang ini kita itu sudah waktunya bagaimana kita action, bagaimana kita bertindak untuk mengeksekusi duit yang di depan mata. Udah bukan saatnya lagi curhat, lebay, ini itu. Makanya Bung Hendrik kan bilang, kalian bisa buat ribu-ribu akun. Mengapa cuma 30 dan lain-lain? Artinya semuanya kembali ke niat dan kepercayaan serta keyakinan. Begitu. Betul, setuju Pak. Setuju Pak. Oke, Setuju Ibu banget. Eli, terima kasih. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya Terima dan kasih terima kasih juga Pak teman-teman yang lain. Arwani, luar Oke, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kenapa Pak Agus? Pak Agus nggak bisa raise hand ya? Iya, nunggu dari Iya, tadi belum jam masuk. iya, karena kan harus raise hand dulu Pak Agus. Karena kan Gitu. kita antriannya sesuai dengan raise hand. Berarti saya belum bisa bicara nih. Ya, silakan nggak apa-apa. Oke, lanjut boleh Pak Agus, Ya, boleh. Langsung aja. Assalamualaikum untuk semua, salam sejahtera untuk semua, Waalaikumsalam. salam sehat selalu untuk semua keluarga ya. Ya, Ini Bu Eli, saya mau salam. tanya mengenai random dan ada usulan-usulan bahwa kita sepakat pakai satu CTCP, satu CTCP sebagai untuk air distribusinya itu pakai satu CTCP Kaspinya. Oke. Nah itu memang secara random ya. Itu batasannya sampai seberapa? Punya saya sudah 2 kali refund. Sampai berapa kali refund itu ada kesempatan. Karena sebetulnya kalau random itu pun juga harus ada batasan. Sampai berapa kali, sampai kapan? Kita harus tahu sehingga Pak semangatnya itu ada. Bukannya ngambang. Sampai kapan ya? Sampai tahun berapa ya? Itu banyak pertanyaan di komunitas. Karena apa? Nggak ada batasan. Itu yang pertama. Sampai berapa kali refund sih? Sehingga batasan giliran saya itu mendekati masuk. Sehingga bisa diperhitungkan. Ini sekarang belum ada. Berapa kali refund itu harus dapat apa enggak? Kita belum ada itu kepastian. So, melayang-layang pikirannya, mumet orang. Kemudian yang kedua, masalah fase 1, 2, 3. Roadmap-nya mana? Kok nggak kelihatan? Kok nggak transparan? Kenapa sih? Itu yang ingin ditanyakan. Sehingga apa? Kita tuh tahu persis. Oh, proyeknya memang kayak gini CTCP. Bagus sekali. Tapi kalau hanya dikatakan fase 1 sekian, fase 2 nggak tahu. Nah itu terus gimana? Kita tahu roadmap. Katanya ada roadmap. Mana roadmap-nya? Itu loh Bu, yang kita pertanyakan. Kalau memang ini proyek yang besar, ya kita ikut mensukseskan. Tapi yang jelas, saat ini belum jelas sama sekali roadmap-nya itu bagaimana. Ya kalau ada roadmap itu mestinya kalau setahu saya roadmap itu ada satu. Fase 1 apa? Fase 2 nyampe kemana? Fase 3 sampai kemana? Itu clear Bu. Diberikan kepada member komunitas. Sehingga kita bisa perhitungkan dan ancang-ancang. Kita harus berbuat apa? Bukan seperti kemarin katanya untuk remove nggak kena Kaspi, ternyata kena. Nah seperti itu yang bikin di komunitas ini kecewa gitu loh. Nggak sesuai omongannya leadernya dengan kenyataan yang ada. Mohon maaf, saya mengatakan ini apa adanya dan bukan saya sendiri. Tetapi member komunitas semuanya kecewa akan hal itu. Nah, supaya nggak kecewa, ini usulan saya yang jelas. Kalau refund, berapa kali kesempatannya? Chance-nya itu apakah sama dengan yang baru refund? Yang baru daftar? Atau yang baru ngeklaim?
Itu harusnya ada kepastiannya. Oh, maksimum sekian refund pasti dapat. Nah, orang akan semangat sekali, Bu. Nggak terombang-ambing, nggak terpikiran kapan ya saya dapat giliran. Berapa persen sih secara clear? Itu chance-nya itu kan mesti ada. Kalau namanya random itu ada chance. Secara matematis, namanya random itu ada batasan. Kalau nggak ada batasan, itu akal-akalan namanya. Itu aja, Bu. Ya, dua hal itu tolong ini dikelirkan. Ibu sebagai wakil kami, sebagai leader kami, ini tolong dikelirkan ke atas. Tolong disampaikan ke Bang Hendrik. Yang pasti, sehingga apa? Harapan kami itu, semangat kami itu tidak akan luntur. Tidak menghayal, tidak menduga-duga. Yang ada akhirnya kecewa, akhirnya umpatan. Ya, ada sebab pasti ada akibat. Kalau sebabnya ada, kemudian akibatnya orang mengumpat, itu ada sebabnya. Jangan disalahkan. Sampai ada yang mengumpat, menghujat, itu ada sebabnya. Karena nggak clear, jelas. Mana roadmap-nya? Roadmap itu harus komplit, 1 sampai terakhir. Itu yang saya tahu. Secara sistem roadmap itu harus 1 sampai terakhir. Itu harus tahu semua. Jadi saya tidak membela perusahaan, saya tidak juga membela siapapun ya, karena memang di sini juga posisi saya bukan leader teratas sebenarnya ya. Saya masih jauh posisinya di bawah Pak Hendrik. Roadmap dan segala macam ya. Memang ini agak unik. Saya sampaikan ini unik sekali dan memang belum pernah terjadi sistem seperti ini. Di mana untuk prosesnya semuanya dirahasiakan dan agar ya kalau saya dengar berapa kali dari Zoom sebelumnya sebelum kita terjadinya open claim ya Pak Hendrik pernah menyampaikan dia tidak mau sistem ini akan ditiru sama orang lain. Oke lah, memang kalau memang tidak mau ditiru dengan orang lain. Nah, kenapa kok roadmap-nya tidak keluar segala macam? Karena gini, karena developer ini kan punya caranya masing-masing. Nah, kemudian developer ini juga dia ini sambil jalan dia mengamati ini harusnya seperti apa, ini baiknya seperti apa, dia sambil jalan, Pak. Karena niatnya adalah untuk menciptakan airdrop ini juga tidak terjadi yang namanya begitu ada langsung hilang. Begitu ada langsung tidak ada harganya sama sekali. Nah, itu yang mungkin sambil berjalan makanya roadmap-nya tidak diberikan kepada kita. Itu menurut saya. Tapi kalau untuk jawab lengkapnya ya, ini yang bisa menjawab adalah Pak Hendrik secara sistem. Nanti mungkin Bapak boleh hadir lagi di Zoom. Mungkin diperkirakan nanti malam Pak Hendrik sudah mulai lagi karena memang kita sudah keluar jadwalnya ya untuk Zoom hariannya seperti apa. Jadi begitu ya Pak Agus ya. Nanti malam boleh ikut Zoom-nya Pak Hendrik dan apa yang disampaikan sama Pak Agus nanti saya coba sampaikan juga ke Pak Hendrik. Ya, Pak Agus ya. Iya, Bu. Jadi gini, Bu, Oke. itu roadmap itu di mana-mana itu harusnya clear. Artinya apa? Iya, makanya tadi Secara saya tahapan bilang itu kan yang Pak, mau ini dicapai itu agak visinya itu berbeda clear. Pak. Visinya itu di roadmap, Bu, visinya. Misinya, gerakannya, actionnya itu bisa, oh ini nggak benar, bisa merubah roadmap. Tapi yang secara komplit itu kita ada bayangan, oh sekian ini saya Tapi ada begini di Pak, batas orang ini. Indonesia Pak, kalau sudah dikasih alurnya A, begitu tidak sesuai dengan alurnya A, komplain Pak. Sama Pak. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini serba salah. Kalau misalkan ditentukan A nanti Apa-apa, Bu? berubah menjadi salah, tidak ditentukan berubah juga Nggak menjadi apa-apa. salah. Jadi kembali lagi Pak, untuk masalah ini saya sampaikan kepada Pak Hendrik ya. Nggak apa-apa, Nanti Bu, kalau pas komplain, ada Bu. Zoom juga boleh Bapak hadir. Nggak apa-apa komplain, yang penting corrective action-nya itu masuk akal. Oke, robot 1 itu seperti ini, nggak tercapai. Corrective action-nya apa? Itu yang bikin orang mantep gitu loh. Oh iya, nggak masalah roadmap ini nggak tercapai. Ya, tapi corrective action-nya itu ada, misinya itu ada.
Bukan Betul, Pak. rahasia. Bagi orang yang seperti Bapak mungkin bisa memahami jika plan A tidak berjalan, kita harus buat plan B. Plan B tidak berjalan, harus plan itu bagi mungkin sebagai kecil, termasuk Bapak. Tapi kita ini melihat secara global. Tapi kembali lagi, mohon maaf, ini saran yang bagus. Saya Bu, tetap sampaikan kepada member Pak kita Henry, bukan, halo ya Bu, nanti, member kita ya, di Indonesia saja, di India, di Maroko, jadi kita mendukung ini Bu. Jadi iya semangat aja. baik. Iya, siap. Jadi nggak apa-apa, semua masukan itu ya tanpa Bapak Ibu menyampaikan, saya suruh menyampaikan ke Pak Hendrik, sebenarnya kita sudah menyampaikan. Nggak apa-apa, semua masukan kita catat. Jadi pada saat nanti Pak Hendrik Ya. adakan Zoom ya. Terus Gitu ya Pak tadi, ya. Bu, Kita yang lanjut pertama sama yang tadi. lain ya Pak ya. Yang pertama tadi, Bu, mohon maaf saya sedikit aja, 1-2 menit. Yang pertama tadi mengenai chance untuk mendapat giliran airdrop itu sampai berapa kali refund sehingga orang itu tahu, oh ya sampai sekian saya akan dapat. Karena seharusnya kalau namanya random itu juga ada limit, Bu. Di mana-mana ilmu random itu ada limitnya, bukan limited. Kalau unlimited orang puyeng, bukan random itu. Seperti itu kalau random. Udah Ya, kalau Pak, bicara sudah ngomong random, saya didengarkan orang Pak, sistem, Bu. dan mau diusulkan, tolong ya gantian anggota yang lain. Gantian dulu Pak, sudah itu sudah ngerti kita tuh Pak, ngerti Ya, sudah Itu aja, Bu. sudah. Itu Ayo yang Pak, lain nanti itu kena tidak virus perlu semua mungkin mau Pak. masuk. Oke ya. Jauh sama Bu Ya Eli Pak itu. ya. Nah, nanti saya sudah buat catatan, nanti saya sampaikan ya Pak ya. Nanti semua akan dijawab sama Pak Henry ya. Sudah. Oke. Lanjut. Lanjut. Biar nggak kena virusnya semua itu Bu. Iya, lanjut. Virus. Oke, boleh lanjut ke Pak Mr. Ogi. Boleh dibuka mic-nya Pak Mr. Ogi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Waalaikumsalam Pak, semangat sekali. Saya di sini sebagai ibaratnya yang pernah mengamati siklusnya CTC Plus. Perlu teman-teman pahamin ya, terkait masalah roadmap tadi yang dibahas sama Abang tadi itu. Memang kan sebelumnya kita kan sudah mengatakan ini pola ini tidak ada orang yang bisa tahu. Makanya kenapa itu roadmap itu tidak ada. Itu yang perlu kita pahamin pertama. Roadmap itu memang menguntungkan buat kita dan semua teman-teman menginginkan itu roadmap itu ada. Tapi ini yang memiliki web ini itu semua yang menentukan. Makanya kenapa dari sebelumnya saya ikuti namanya Zoom yang diadakan Bang Hendrik. Saya sudah bisa meratap bahwa ini memang tidak akan pernah ada roadmap-nya. Bang Hendrik itu seakan-akan dia itu dipegang ekornya, dipegang kepalanya. Sama Cina itu. Ya kan seperti itu. Jadi dia memang belum tahu pola. Roadmap itu yang penting buat kita supaya kita semuanya itu. Apa yang dijelaskan oleh Bu Eli itu sudah nyata benar bahwa dia memang belum sampai ke ranah sana. Dan itu saya katakan memang betul. Lanjut, yang kedua, teman-teman harus mesti paham juga di sini bahwa terbentuk plus itu adalah untuk menciptakan adanya holder. Ya kan? Untuk menciptakan adanya holder. Yang mana ketika tercipta ini holder, otomatis koin kita itu akan melambung tinggi untuk mempertahankan harga. Nah, di sini kalau masalah-masalah kecewa, kita semua ini Pak, bukannya saja, tapi saya sendiri juga kecewa karena Bang Hendrik itu ketika ini web ini berhasil, apa yang kita dapatkan akan lebih cuan besar. Karena pemikiran kita kemarin kita diberikan 100 ini, kita menghayal tingkat dewa. Nah, kita siapa mungkin karena saya sudah bisa membahas kemarin itu, makanya saya kenapa kemarin membuat akun itu hanya 1000, ya kan seperti itu. Terus yang ketiga perlu juga teman-teman pahamin di luaran sana itu masih banyak itu remote kok ini kok sampai remote tersebut itu tergantung dia dari 0,3 menjadi 0,7 0,9.
Coba andaikan remove itu di harga BNB itu di harga kemarin 13. Coba aja kalau tidak percaya. Itu cuma harga 4 ribuan aja. Karena BNB itu harganya tinggi, makanya dia kena remove itu di harga 15.000. Jadi teman-teman itu harus paham juga di situ. Begitu. Ya, kemudian kalau untuk pola, terus terang saya teman-teman ya, untuk pola, saya jelaskan teman-teman semuanya yang ada kan di sini, tidak usah pasang terlalu tinggi-tinggi. Cukup satu saja. Cukup satu sudah cukup. Dan itu mental malah nanti nih teman-teman menentukan pola, siapkan dulu koinnya berapa yang disiapkan. Seperti itu. Tentukan dulu koin berapa yang mampu. Misalkan kayak saya ini, saya cuma mampu di koin 10. 10 koin itu kemudian saya belikan gas fee berarti 300.000. Kemudian tuh biaya untuk 16 berarti sekitar $10. Jadi total untuk semua teman-teman untuk melakukan namanya pola itu dengan pola 10 akun. 10 akun. Tapi koin tersebut yang 10 itu jangan juga langsung dihabiskan. Hari pertama pasang 3 akun, 1. Hari kedua pasang lagi di 3 akun, 1. Hari ketiga pasang lagi di 4 akun, 1. Jadi 4 akun kita pasang 1. Jadi koin yang 10 kita sudah habis. Nah, hari kelimanya bagaimana lagi? Kan yang pertama tadi kan sudah ada masuk. Kembali lagi, pasang lagi itu. Supaya itu berjalan terus namanya klaim. Tidak mesti menunggu kita yang namanya sistem, wah, koin saya terpendam di dalam. Kemudian teman-teman yang keempat, perlu teman-teman pahamin di sini bahwa web kita itu membaca dalam satu web itu dia cuma hanya terbaca 1. Jadi kalau teman-teman masangnya 3, pasti dapatnya 1. Walaupun di situ ada bonus rewardnya. Dan sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan ada teman-teman di situ bisa sampai masang sampai 3 kali, bisa tembus 2 kali. Itu tidak ada. Sampai sekarang saya belum dapat. Tapi kalau 1, iya. Jujur ya teman-teman, saya sampai saat ini alhamdulillah saya punya akun sudah ada 6 yang sudah lulus. Ya, ada 6 yang sudah saya lulus. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa menghasilkan 340.000 per hari saya bisa dapatkan dari CTC Plus. Alhamdulillah. Ini target saya ke depan itu adalah mungkin 10 yang saya kejar. Mungkin teman-teman mungkin bisa paham di sini. Hari pertama saya pasang di angka 41 saya dapat. Hari kedua saya pasang di angka 1, alhamdulillah saya dapat. Syukur alhamdulillah mungkin keberuntungan saya dapat 1. Hari ketiga saya pasang di 14 saya dapat. Hari keempat yang kemarin sudah disampaikan Pak Arwani itu yang 30 itu. Saya pasang di 3 akun itu. 3 akun 30,80, 30,50, 30,20. Itu saya dapat langsung sekali 3. Saya bisa buktikan saya punya akun di sini. Kalau teman-teman menghubungin saya. Jadi benar-benar City Plus ini benar-benar adil, Bang. Teman-teman semua di sini City Plus benar-benar adil. Kenapa developer melakukan hal ini? Supaya hari semakin tinggi, semakin besar. Bagaimana kira-kira kalau sudah mencapai 2 juta, apa enggak membumbung tinggi ini? Kan kita pikirkan yang sekarangnya, tapi pikir jangka panjangnya. CTC Plus ini luar biasa untuk kita semua. Kalau dikalah sama Bang Sultan, sama Bang Hendrik, sama Bu Eli, dengan persen seperti ini, alhamdulillah, ya kan, seperti itu. Terus yang kelima, kalau teman-teman mau lebih bagus, buat yang namanya akun konsorsium, seperti yang saya bentuk saat ini. Buat akun konsorsium. Jadi sekitar 1 orang itu ngumpul-ngumpul 1 juta. Ketika jadi 10 orang, berarti 10 juta. 10 juta belikan koin semuanya. 10 koin berapa koin yang bisa dapatkan? Buatlah akun konsorsium. Ketika akun tersebut bisa dapat jaring, nanti hasil dari situ kita bagikanlah ke teman-teman yang ikut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita ini harus bisa pandai-pandai melihat pola seperti ini. Ya kan? Dari sebelum-sebelumnya Bang Hendrik sudah menyampaikan bahwa menyiapkan 30 CTC Plus itu kita sudah dapatkan 3 juta, bukan? Maka 30 CTCP itu pernah mungkin teman-teman mendengarkan kemungkinan ini terjadi pelelangan. Dan betul terjadi. Jadi itu 30 CTC Plus itu dilakukan untuk persiapan kita untuk membeli, menawar. Mau tawar 1 kah, mau tawar 2 kah, mau tawar 3 kah, mau tawar 10 dan sebagainya. Tapi Bang Hendrik cuma menganjurkan minimal 30 menyimpan. Dan teman-teman beranggapan bahwa 30 CTCP itu sudah meyakinkan untuk mendapatkan 100 koin 3 juta. Sedangkan yang 1 koin aja kita sudah setengah mati kalang kabut, apalagi mau 30.
Apalagi teman-teman akan banyak kalangan-kalangan rendah, kasihan semua. Jadi saya sarankan untuk menentukan jumlah yang akan kita klaim, pastikan berapa nominal koin yang akan mau dikumpulkan. Setelah itu bentuklah pola. Bentuk yang kayak tadi tuh, 10-10. Jadi teman-teman bisa klaim terus setiap hari, walaupun satu teman-teman ya. Jangan kita putus asa. Saya begitu juga, mau satu aja putus asa. Pasti akan nyangkut nanti itu. Ketika Allah memberikan rezeki kita itu tidak akan pernah terhalang. Saya yakin kita pasti bisa. Saat itu tunggu hanya berarti teman-teman. Baik, terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih sekali Pak Mr. Ogi, luar biasa. Jadi ya memang begitu ya Pak ya. Mau nggak mau, suka nggak suka sih sebenarnya memang sistem ini demi kebaikan sebenarnya. Jadi kita melihatnya secara global. Kenapa ditutupin dan segala macam, ya pasti ada alasan terbaik lah dari owner ya, karena setiap developer pasti punya caranya masing-masing. Oke, terlepas itu pun kembali lagi apapun yang menjadi masukan dari Bapak Ibu semua saya sampaikan, don't worry, saya sampaikan ya. Nanti kembali lagi kepada Pak Hendrik pada saat nanti Zoom akan dijelaskan. Nah, kita punya waktu 30 menit lagi karena nanti jam 15.30 Pak Santos yang akan mengisi ya, karena kita gantian. Kita lanjut kepada Pak Bambang 1965. Boleh dibuka Pak Bambang mic-nya. Pak Bambang. Terima kasih. Halo. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mencermati dari apa tadi yang disampaikan sama teman-teman, juga respon dari Bu Eli semuanya, saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya, baik itu teman-teman maupun juga para leader kita, sehingga satu persatu permasalahan yang kita hadapi saat ini bisa diselesaikan. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga untuk menjadi catatan buat kita semua, ya, yang masih bermain di bidang cryptocurrency ini, yang mau mengerjakan proyek-proyek airdrop. Hal yang perlu diperhatikan saat kita mau memainkan suatu proyek airdrop, satu, ya, saya bukan menggurui ya, tapi mengingatkan lagi lah, biar teman-teman nantinya itu bisa memahami suatu proyek itu seperti apa dan bagaimana. Satu, kita lihat dulu likuiditasnya suatu proyek itu, ya. Kedua, supply-nya itu berapa, ya. Yang ketiga, satu proyek pasti ada white paper. Kemudian yang terlebih penting lagi ada roadmap-nya. Ya. 4 hal tersebut harus kita pahami semuanya, sehingga tidak timbul semacam yang kayak tadi, seperti yang ditanyakan oleh Pak Agus tadi ya. Itu bisa dimaklumi, ya. Karena memang suatu proyek istilahnya yang layak dalam tanda petik bisa diikuti oleh semua user, ya. Itu harus memiliki Halo Pak Bambang. Bu Eli. Iya. Siap. Saya mau undur diri dulu. Saya mau mengisi tim saya ini, butuh saya lah. Mohon maaf saya undur diri dulu. Oke, baik. Siap. Saya mau ngisi pembekalan untuk materi di sore ini di tim saya. Oke, terima kasih Bu untuk semuanya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, suaranya hilang loh Pak Bambang. Iya Bu. Halo, ini bisa dengar Bu? Ya, oke. Jadi itu paling kita pahami bersama, sehingga nanti kita mengikuti suatu proyek airdrop itu nyaman gitu loh. Walaupun mungkin di dalam perjalanannya itu ada hal-hal yang mungkin tidak kita pahami atau kita di luar perspektif kita ya. Misalnya saya sampaikan tadi ada kebijakan khusus dari pihak dev untuk tidak membuka secara
bebas ya tentang roadmap-nya. Itu kalau sudah menjadi suatu kebijakan suatu developer ya bisa maklumi karena memang belajar dari atau kejadian-kejadian sebelumnya ya itu mungkin saat ini yang tidak diinginkan oleh pihak developer. Nah, namun kita sebagai user dan akan terbentuk sebagai holder juga ya kita juga ingin mendapatkan suatu kepastian apakah teman-teman yang sampai saat ini belum lolos dengan menggunakan gas V1 CTCP, nah, itu apakah nantinya juga masih ada harapan untuk mendapatkan reward-nya atau mendapatkan apresiasi dari kita mengikuti airdrop ini gitu loh. Nah, walaupun mungkin 1 bulan lagi ke depan atau berapa lama lagi gitu ya untuk mungkin yang persentasenya lebih besar ya yang di atas 80 CTCP misalnya ya Kasvinya ya. Nah itu kalau sudah selesai nanti giliran dari teman-teman yang hanya menggunakan 1 CTCP, nah itu kalau sudah ada kepastian artinya begini semua akan kebagian. Nah kalau itu memang sudah ada kepastian atau jaminan dari pihak developer sebetulnya hal itu nggak jadi masalah. Tinggal kita hanya menunggu gilirannya saja gitu. Gitu loh Bu. Terima kasih Bu Weli. Oke. Baik, sama-sama Pak Bambang. Jadi saya tegaskan kembali ya, pernah disampaikan sama Pak Hendrik, berapapun wallet kita, mau itu 1.000, mau 2.000, mau 3.000 ya, Bapak Ibu punya kesempatan untuk ngeklaim semuanya dan dibayar sama developer. Itu yang disampaikan pada keren ya. Cuma berapanya dan kapannya itu yang tergantung dari kuota. Nah, untuk masalah roadmap lagi dan segala macam, ya nanti kita akan sampaikan kembali kepada Pak Hendrik dan nanti Pak Hendrik akan menjelaskan ya. Oke, baik, kita lanjut langsung kepada Pak. Jadi Pak Kaliman. Halo, Pak Kaliman. 5, 3, 2, 1. Kita lanjut kepada Pak Mat Soleh MTS 8 Nganjuk. Wah, ini kayaknya guru ini. Pak Mat Soleh, boleh buka mic-nya, Pak? Halo, Pak. Pak Mat Soleh? Oke, kita lanjut ke Pak Bomal Bengkulu. Boleh buka mic-nya, Pak Bomal? Pak Bomal. Kenapa ya nggak bisa dibuka ya? Pak Bomal? Halo. Mana Bu? Gimana nih? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya siap Pak. Silakan Pak. Ya Bu, ini saya Bomal dari Bengkulu. Jadi dalam hal ini saya tidak punya masukan, cuman untuk para leader, para leader ini sebetulnya kita ini pemahaman tentang staking itu belum pada mengerti. Jadinya orang berharap semua klaim itu. Developer sudah membuat sistem yang sangat bagus. Airdrop itu pasti jawabannya untuk diklaim setiap wallet. Artinya untuk para leader, berilah masukan kepada holder yang baru-baru ini mengenal sistemnya ini. Sistem ini kita itu digiring untuk melakukan staking. Artinya masalah klaim itu pasti. Jadi saya pribadi tidak lagi mengklaim. Tidak lagi mengklaim dalam artian saya sekarang ini membentuk ulang itu wallet. Setiap wallet saya bikinkan klaim satu-satu per kedalaman 30. Nanti masalah klaim airdrop itu pasti dapat. Kalau sudah terbentuk holdernya per kedalaman 30 itu panennya setiap hari nanti Bu. Apalagi klaim airdropnya kita dapat semua nanti. Secara ininya secara otomatis Pak kalau misalkan mau kita yang pemula-pemula ini kan klaim
digiring untuk spekulasi. Artinya kalau memang tidak mempunyai modal untuk spekulasi di ring 1, ring 2 dalam bentuk timer meternya airdrop itu, ya kita bikin konsorsium sama warga itu supaya dapat modal di atas 41 atau 30 bisa klaim kan gitu. Karena klaim airdrop itu posisi rata-rata itu kan 30 ke atas. Ring 2, ring 2, ring 1, Bu. Artinya kalau kita menggunakan ring tertinggi itu untung-untungan Bu bisa dapat. Karena sistem itu kan randomnya internasional bukannya nasional, Bu. Jadi saya permisi keluar caranya dulu ya. untuk supaya berjalan itu holder yang pemula-pemula ini digiring untuk melakukan staking pribadi dulu dalam bentuk $1. Untuk klaim itu kita patungan dulu satu gitu. Karena rata-rata yang lolos klaim airdrop itu di atas 30, Bu. Iya. Jadi kalau sudah terbuka satu dompet itu berarti dia punya modal untuk berikutnya. Nah, di situ pertamanya, keduanya sistem holder berjalan. Artinya di terakhir nanti reward itu pasti tersalurkan semua. Karena airdrop itu pasti disalurkan karena tujuannya untuk menggunakan CTC ini sebagai nilai tukar di dalam transaksi. Itu, Bu. Jadi kita ini sebagai pemula-pemula di bawah kita ini banyak belum paham masalah stakingnya ini, masalah tujuan dari holder ini. Itu aja kira-kira, Bu, yang bisa saya sampaikan sebagai pemahaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bomal. Ya, nanti kita akan coba untuk edukasi kembali ya, Pak ya. Oke, baik. Ke berikutnya Medan. Pak Medan, boleh dibuka mic-nya? Pak Medan? Halo, Pak Medan. Oke, lanjut ke Wonder Woman-ku. Wah, ini dia. Iron Lady ini sepertinya. Halo, Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Ibu. Akhirnya ada Wonder Woman ya yang keluar nih. Salam kenal Bu Eli, saya sendiri. Dewi Eria Pekanbaru, Bu. Oke, salam kenal juga Bu. Gimana Bu? Iya, ini saya kan selalu menyimak nih di Zoom ya. Ini kebetulan ini suaranya agak ini ya, Bu. Jadi Gak apa-apa Bu, pelan-pelan. Kan saya memang dari tanggal mulai Oktober itu saya sudah mulai klaim itu ya, tapi belum ada yang tembus ya, belum ada yang kena. Memang saya pakai sistemnya, polanya memang pakai gas fee kecil-kecil sesuai sarannya ya kan. Dari ini kita coba pakai gas fee kecil dulu kan gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu masa menunggu itu Bu. Ketika kita sudah klaim itu ada waiting. Nah, di saat waiting itu ada proses ya. Setelah proses itu kan dia ada timer itu kan proses tuh. Itu langsung refund. Nah, kalau misalnya seperti teman-teman yang udah sukses itu dari waiting itu seperti apa gitu munculnya, proses juga kah atau ada timernya juga atau bagaimana itu Bu Eli? Oke, kalau yang sudah sukses dia langsung tulisannya sukses Bu. Langsung sukses dari waiting ke sukses ya. Ada timer. Iya, dari waiting langsung ke sukses, tidak pakai timer lagi. Jadi dia ada dua. Ya, pada saat kita melakukan klaim itu akan dibuka di jam 5 lewat untuk processing ya, prosesnya. Nah, proses itu dia akan langsung terbentuk kalau kita sukses, tulisannya sukses. Tapi kalau kita gagal, dia akan muncul timer, Bu. Itu aja. Oh gitu. Oh gitu. Jadi apa kemungkinan seperti ada yang teman-teman alami ketika jam 4:30 dia klaim ya, nanti jam 5:30 sore sudah sukses begitu. Nggak nunggu 24 jam. Tidak menunggu Pak, langsung Bu. Ya. Langsung Bu. Langsung ya. Bukan Pak. Iya, langsung, jadi Bu. gini. Ya itulah ya, kita kan masih belum paham juga lagi kan karena belum ada yang saya alami sukses, makanya saya kan bertanya-tanya juga gimana ya munculnya, kan tim-tim saya juga bertanya tuh Bu Eli. Jujur nih Bu
Kan nggak tahu lah ya teman-teman juga gitu. Karena edukasi di awalnya aja sudah salah, jadi kita mengedukasikan ke bawah juga ikutan salah, ya kan? Karena pemikiran kita Benar. sama seperti kita di CTC kemarin, cair, Oktober cair katanya gitu. Jadi itu yang saya sampaikan itu. Jadi yang seperti ini kita sudah memulai ya kita harus menyelesaikannya saja kalau menurut saya. Ya, jalannya prosesnya. betul, Bu. Kita tetap semangat. Yang penting kata Bang Hendrik kan memang tetap cair kita Walet, tapi tinggal menunggu waktu aja. Ya itulah saya jalani aja sekarang. Ketika refund saya klaim lagi, refund klaim lagi. Malah saya teman-teman Betul, juga Bu. ada saya sarankan buka misalnya ada 30 CTCP, buatlah untuk 15 akun klaim. Satu untuk staking, satu untuk klaim. Bikin seperti itu. Mana tahu ada salah satu yang terjaring gitu aja sekarang Bu Eli. Ya kan? Iya, betul sekali, Bu. Iya. Nah, itu aja cuma Bu Eli yang saya tanyakan masalah apa Oke. tentang barometernya itu juga ya kan. Khusus. Ya, Berarti barometer. kalau misalnya dari waiting itu kalau tidak ada timer langsung sukses ya. Kalau ada timer berarti Ya, akan refund tulisannya ya. langsung. Iya, betul. Oh, oke. Siap. Makasih Bu Eli. Ya, sama-sama Ibu. Iya, Assalamualaikum. jadi ya, Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kasih gambaran ya. Memang Oktober kita akan melakukan klaim, tapi kuotanya dibatasi. Nggak bisa hari ini, coba besok. Besok nggak lolos, coba lagi lusa. Sebenarnya itu sudah ada penyampaian. Cuma mekanismenya yang seperti apa yang Pak Hendrik belum tahu waktu itu kan. Ya kalau untuk pembatasan kuota semua sudah disampaikan. Tapi nggak apa-apa ya, ini jadi pembelajaran kita semua. Semoga nanti ke depan edukasinya lebih oke lagi. Ada Pak mic-nya. Pak Darmawan. Ya, mohon maaf ya, ini Pak Darmawan yang terakhir, karena nanti kita istirahat setengah jam, nanti dilanjut oleh Pak ini ya, Pak Santos ya untuk Zoom-nya. Ini adalah bukti ya Bapak Ibu ya, kita melayani semua member dalam satu hari bisa buat 4 Zoom. Oke lanjut Pak Darmawan, boleh dibuka mic-nya Pak Darmawan. Pak Darmawan. Halo. 5 4 3 Halo. 2 iya. Oke, Ya, buka Darmawan. mic-nya Silakan, yang Pak. sulit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, alhamdulillah. Pro dan kontra pasti ada, Bu. Ya. Cuman kalau yang pro, betul sekali. Kalau yang kontra saatnya sekarang sudah tidak lah. Ayo kita sudah berjalan 1 minggu. Semua pada tidak tahu awalnya ramai sekali, tapi sekarang mulai alhamdulillah saya sendiri 2 akun Bu sekarang sudah kebuka. Nanti kalau ada yang sukses, nanti pikiran kita agak adem. Satu-satu emang begitu ya, bukannya kita menyalah sama, kita orang susah juga Bapak Ibu ya. Tapi begitu nanti kita sukses, lain nanti pikiran kita. Saya ikut airdrop mulai tahun 2000. Nggak ada airdrop yang seperti ini. Tapi kita lihat, setiap airdrop listing, itu begitu cair semua. Langsung jadi abu, Bu. Nah, ya, ini orang terakhir nggak dapat ya, Pak? Nah, itu. Tapi kalau sekarang saya lihat, ya, ini harga tambah. BNB dulu berapa? 14 juta. Iya. Saya juga di Indodax ada. Sekarang 20 juta. Itu mengangkat. Karena apa? Semua orang butuh BNB sama CTCP. CTCP tiap hari holdernya nambah. Persis, nggak kita ulangi seperti Bapak siapa tadi. Oke lah, pro dan kontra. Kemudian ada yang minta. Kita orang Indonesia, padahal ini yang nambang adalah sedunia. Jadi diikuti alur ada. Seperti tadi Bapak tadi, ini juga seperti apa itu buat masukan kita ya, bahwa kalau nomor 2 itu presentasinya lebih kecil dibanding nomor 3 atau 4 sudah. Coba, saya sudah pernah juga 21 atau 31. Insya Allah tersaut daripada 41. Kalau orangnya emang
berduit nggak masalah. Nah, kalau kita kan mepet-mepet, tapi harus kita adakan. Karena apa? Kalau salah satu nanti bisa cair, alhamdulillah bisa buat gantinya gas fee. Kita kumpulkan lagi, kita kompon. Nanti kalau sudah kumpul, ya kita tembak lagi 31. Nah, 2 atau 3 akun sudah lumayan. Nanti pikiran kita agak lain. Semua begitu. Nah, tolong sekarang sudah nggak zamannya, sudah nggak usah eker-ekeran lagi lah, capek. Semua kemarin sudah kondusif, ada yang bikin virus satu, kena semua. Nah, itu yang kita sayangkan. Nah, sudah karena waktunya sudah mepet, di sini juga sudah asar. Tadi mau wundu, Bu, kok Bu Eli, Pak Darmawan, Pak sampai nih bukanya mic tadi bisa, kok sekarang nggak bisa. Oh ya, Bu Eli. Iya, Pak. Nah, mau nanya, iya, ini kalau umpamanya hari ini kita mau ngeklaim, katakan salah satunya, ini kan yang nomor 1, 2 seperti tidak bisa nih, nomor 3 lah, kita pasang katakan 41. Kita pasang 41, 2 atau bukan yang anu ya, ini ada temen yang berduit, nanya ini, katakan akun yang mau dipasang itu 4 akun langsung, 41, 41, 41. Bisakah itu nanti umpamanya sukses semua? Atau cuma satu Insya ya? Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Karena kan dia kan tidak membaca siapa pemiliknya, tapi dibaca address wallet, Pak. Sementara address wallet itu tidak ada namanya, Pak. Karena katanya kalau satu akun 3, mustahil. Pasti yang diterima cuma 1. Ada yang bilang begitu. Iya. Apa Betul. mungkin karena Memang gas kalau fee-nya misalkan punya, ya, kalau Bapak punya gas fee-nya banyak dan punya walletnya banyak, mending baik disebar, Pak. Ini Oh, gitu berbeda ya. dengan kalau yang pakai satu-satu ya, Pak ya. Ya, ini karena kan 4141 ya, siapa tahu gitu loh. Iya, Oh, gitu. kalau 4141 dibeda-bedain wallet aja, Pak. Dan insya Allah Betul. mungkinnya bisa nyantol karena sistem Bukan dia saya ini tidak titipan, nanti dikirain saya Iya. ngomongnya orang susah tapi punya Nggak apa-apa. 4141. Itu Ya alhamdulillah doa referral kita itu, ya Pak. ada yang Iya, Terus ini, doa Bu, itu, Pak. Siapa tahu nanti tertularkan. Ya, gimana, Pak? kemudian ini Bu, ya kalau kita yang kemarin ya katakan wallet utama, ini sudah ada yang terpinang, sudah ada yang sukses. Kemudian kita pasang lagi, insya Allah sukses. Itu nanti tiap unstake-nya, itu katanya ada yang nunggu 1 hari atau apa, karena kita belum tahu. Ada yang ngomong yang sudah nganu enggak. Tetap nanti di wallet utama itu ada 2 ya untuk unstake-nya. Enggak, unstake-nya dia gini, Pak. Dia langsung jadi 1, Pak. Soalnya saya sudah ada yang seperti itu, Pak. 1 akun 2 yang lolos. Ya. Jadi contohnya yang pertama saya dapat $187. Terus yang kedua dapat 100 ya, berapa betul. itu. Nah, jadi di situ muncul di wallet saya itu $350 itu yang terunstake, jadi hanya itu aja yang diklik, Pak, sekali aja. Oh, jadi diakumulasi dijadikan Langsung. 1 ya. Jadi kita unstake-nya cuma sekali akumulasi. gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, pencerahan yang bagus karena tadi ada gitu. Ada yang ngomong ada, jadi unstake-nya Bapak nanti 2 kali. Gini. Oh enggak ya. Jadi diakumulasikan ya. Pertama 197 ditambah lagi yang hari ini ada berapa dijadikan 1, kita unstake-nya cuma sekali gitu nggih. Iya, betul, Pak. Dan hasilnya lebih banyak. Kalau kemarin 3, berapa, ini mungkin bisa 6, gitu nggih. Betul, Pak. Oke, terima kasih, gitu aja. Mohon maaf kalau saya sok gurui, sok apa itu ya, karena sensitif sekali sekarang di grup, Bu. Dikirain kita belain, kalau enggak dikirain kita sok ini. Iya. Kita sama salah ya, Pak. Kaum kaum apa itu nggak berada, cuman kita bukan kaum mendang-mending. Kita harus mengadakan lah minim 1 atau 2 untuk gantinya gas fee kita, Pak, Ibu ya. Betul. Jadi harus semangat. Betul, Pak. Tetap kita tebar yang 1,1, 1,3 sampai 1,9 saya tebar, Bu. Kemudian harus ada 1 atau apa untuk gantinya itu. Gitu kalau saya triknya, Bu. Benar. Dan pikiran kita agak lain. Agak adem kalau udah ada cair minim 2 gitu. Amin. Oke, begitu saja Bu Eli. Terima kasih sebelumnya. Ya, mohon maaf sama-sama, ini sudah asar. Ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke baik Bapak Ibu semuanya ya. Ini karena sudah hampir jam 3 dan nanti setengah jam lagi Pak Santo ya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum sempat untuk bertanya nanti bisa di sesinya Pak Santo ya. Oke sekali lagi Bapak Ibu ya, kembali lagi kita di sini sama-sama posisinya semua sama-sama juga lagi berusaha ya. Jadi pikirnya dirubah ya, lebih baik bicara dengan semoga hasilnya juga positif. Karena saya percaya apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Jadi kita harus berucap yang positif ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan oleh Bapak Ibu semuanya dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.